Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Faiza, kelas B9. Akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ilmu Tauhid. Baiklah, saya akan menceritakan tentang rasa syukur dari seorang Abu Kilabah. Abu Kilabah adalah seorang sahabat Nabi yang dikenal selalu bersyukur. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau termasuk seorang perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Mengutip dari buku Kearifan Islam karya Maulana Wahidun Khan, Abu Kilabah berasal di kota Basra dan wafat di Syam pada tahun 104 Hijriah. Ia juga merupakan seorang yang masyhur sebagai ahli ibadah dan zuhud. Sosok Abu Kilabah memiliki kepribadian selalu bersyukur terhadap rahmat Allah dan selalu haus akan ilmu. Suatu hari, Abu Kilabah pernah ditanya, "Siapakah orang yang paling kaya?" Kemudian ia menjawab, "Orang yang paling kaya adalah orang yang bersyukur atas apa yang diberikan Allah kepadanya." "Lalu siapakah orang yang paling berilmu?" tanya seorang itu lagi. Abu Kilabah menjawab, "Orang yang selalu meningkatkan pengetahuannya melalui pemberian itu." Kisah Abu Kilabah yang selalu bersyukur dan sabar dalam setiap keadaan. Kisah Abu Kilabah yang selalu bersyukur dikisahkan dalam buku Rahasia Dahsyat di Balik Kata Syukur karya Yana Adam, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad pernah mengatakan, "Suatu hari, aku pernah berada di daerah perbatasan wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah kamar kecil yang dari bentuknya menunjukkan bahwa pemiliknya orang yang sangat miskin. Lalu, aku pun mendatangi kemah yang berada di padang pasir tersebut untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Aku melihat ada seorang laki-laki, tetapi bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki itu sedang berbaring dengan tangan dan kaki yang buntung, telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa selain lisannya yang berbicara. Dari lisannya orang tersebut mengucapkan, "Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, dan Engkau sangat memuliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain." Lantas aku pun menemuinya dan berkata kepada orang itu, "Wahai saudaraku, nikmat Allah mana yang engkau syukuri?" Sang laki-laki pemilik kemah menjawab, "Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku. Atau gunung, apa yang pasti aku akan terbakar, atau dijatuhkan langit kepadaku, yang pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur." Aku kembali bertanya, "Bersyukur atas apa?" Laki-laki memiliki kemah menjawab lagi, "Tidakkah engkau melihat dia telah menganugerahkanku aku lisan yang senantiasa berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga memiliki anak yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid, dan ia pula menyuapiku. Namun sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?" Aku pun menyanggupi permohonannya dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikerubuni oleh singa. Ternyata anak laki-laki tersebut telah diterkam oleh kumpulan singa. Mengetahui tragedi itu, aku pun bingung bagaimana cara mengatakan kepada laki-laki pemilik kemah itu. Aku lalu kembali dan berkata kepadanya untuk menghiburnya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Lelaki itu menjawab, "Iya, aku tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya lagi, "Sungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Bagaimana keadaan dalam menghadapi musuh itu?" Ia menjawab, "Ia menghadapi dengan sabar." Aku bertanya kembali, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Ayub dengan kefakiran. Bagaimana keadaannya?" Lagi-lagi ia menjawab, "Ia bersabar." Aku kembali memberi pertanyaan. Ia pun diuji dengan tewasnya semua anak-anaknya.
Bagaimana keadaannya? Ia menjawab, ia tetap sabar. Kami bertanya yang terakhir kali, ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Bagaimana keadaannya? Ia menjawab dan balik bertanya, ia tetap bersabar. Sekarang katakan padaku, di mana anakku? Lalu aku berkata, sungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyamarkan engkau. Selanjutnya, laki-laki pemilik kemah itu berkata, Alhamdulillah, yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku yang bermaksiat kepada Allah, sehingga ia diazab di neraka. Kemudian ia menarik nafas panjang lalu meninggal dunia. Aku pun membandingkannya di tangan. Kututupi dengan jubahku dan minta bantuan kepada 4 orang laki-laki yang lewat mengendarai kuda untuk mengurus jenazahnya. Keempat laki-laki tersebut ternyata mengenali jenazah yang tinggal di kemah kecil. Mereka berkata, ini adalah Abu Kilabah, sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi seorang hakim, namun ia menolak jabatan tersebut. Dikatakan dalam riwayat lain, Abu Kilabah merupakan sahabat terakhir Rasulullah pada masa itu, sehingga khalifah ingin menjadikannya seorang hakim yang merupakan jabatan yang mulia, tetapi Abu Kilabah menolaknya dan pergi ke wilayah Mesir hingga wafat dalam keadaan seperti ini. Demikianlah kisah Abu Kilabah, sahabat Nabi yang senantiasa bersyukur dan bersabar. Semoga sifat mulianya tersebut bisa diteladani oleh umat muslim, termasuk kita-kita. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.